الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kan anak bahwasanya ruhahu biadi malikin yakifu biha bil qurbi minhu. Dan perlu ketahui nih bahwasanya disebutkan di dalam satu riwayat, sesungguhnya ruh orang yang meninggal, ruh orang yang meninggal itu biadi malakin, itu berada di tangan malaikat. Yakifu biha, yang berdiri memegang ruh tersebut di samping mayit itu. Kita yang nggak lihat gitu. Kita udah sibuk dengan ngangkati, udah sibuk dengan inilah pengurusan jenazah. Nah, ruh itu tuh dipegang oleh malaikat yang berdiri di samping jenazah, itu ruhnya dipegang. Dan kalau ruhnya diangkat, itu malaikat juga berjalan mengiringi, membawa ruh tersebut. Dan ingat nih, sesungguhnya ruh tersebut mendengar mayusna, semua pujian untuknya, baik yang buruk ataupun keburukannya. Dengar itu semua. Maka apabila ketika mayit itu sudah diletakkan fi qabrihi, di dalam kuburnya, dan disunahkan bagi orang yang meletakkan jenazah tersebut, nah, mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah, bismillahi dengan menyebut nama Allah dengan keagunganmu, wa ala millati rasulillah, dan bersandar kepada kepatuhan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika menyimpan itu tuh, dan orang yang ada di sekitar kuburan tersebut kemarin harusnya ada yang menggenggam tanah, terus diaur lah. Diaurnya ada tiga kali auran. Auran pertama ayakul ma'al ula, auran pertama diucapkan minha khalaqnakum, dari inilah kita kami menciptakan kalian, wa minha khalaqnakum. Terus pada auran yang kedua, wa fiha nu'idukum, dan kepada inilah nu'idukum, kami akan dikembalikan. Wa minha, dan darinya lah nukhrijukum taratan ukhra, akan dibangkitkan kembali pada lain waktu. 3 kali tuh tanahnya diaur. Hah? Biasanya nggak ada yang nggak dijelasin sambil, ya bisa orang yang di pinggirnya aja di kuburan yang ngerti gitu. Wa minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan setelah itu dituangkanlah tanah ke atas kuburan tersebut sedikit demi sedikit dengan rifkin, dengan perlahan. Fa idza sawiya, apabila tanah tadi sudah rata dengan permukaan tanah, maka dimohon kepada orang-orang yang hadir untuk berdiam diri dulu. Diam diri sebentar. Nah, ngapain? Yatlun al-Quran, membacakan Al-Quran. Tabur bunga gimana? Itu mah jadi tradisi ya. Tradisi budaya gitu. Boleh nggak? Ya silakan aja. Tapi yang paling penting yang dibutuhkan sama si mayit adalah, mayit nunggu aja dari atas. Ini anak-anak bukan baca Quran, malah kembangnya dia ura-urin. Nah, makanya banyak orang yang pengen dikubur di mana? Di depan masjid, di depan majelis. Bukan. Tiap hari ada lantunan, ada yang tadarusan, ada yang ngaji, ada yang tahlil, ada yang maulid itu biasa. Nggak berhenti-berhenti gitu. Makanya oh ya, seperti hal itu. Artinya banyak sesuatu yang kondisinya itu nggak prosedural seperti itu juga, enggak gitu. Kadang ada berbagai kejadian sebenarnya ya, kayak cerita sahabat meninggal didatangi lah mungkar nangkir, dibentak kan, balik lagi, bentak balik lagi. Saya lupa namanya. Kalau saya di Umar bin Khattab deh, saking galaknya, nanya-nanya gitu, kayak ngeraguin gitu, nanya itu, balik lagi. Artinya ada cerita-cerita seperti itu tuh yang memang tidak harus prosedural kayak gitu. Ya kayak gini aja. Kenapa kalau orang meninggal itu semua bertanya, apakah kalian bersaksi bahwa si mayit ini adalah termasuk orang yang baik? Baik semua. Nah, apabila ada 40 orang yang bersaksi bahwa dia orang baik gitu. Sampai begitu gitu. Dia artinya sudah sedemikian banyak celah-celah yang Allah itu udah sangat baik sama kita sebenarnya, banyak celahnya gitu. Dari sisi ini, dari segi umur, semakin tua,
Allah kasih celah, dihapuskan dosanya segala macamnya. Terus ketika meninggal pun semua kita bersaksi bahwa si fulan adalah orang baik, dia adalah orang baik, bersaksi, berkuranglah segala macam siksaannya di alam kubur gitu. Terkadang kitanya kadang nggak sadar diri gitu, kurang bersyukur. Yatlun Al-Quran, baik membacakan Al-Quran, sampai ada orang yang dia nggak punya kemampuan baca Quran dan dia juga sibuk aktivitas yang nggak bisa dia tinggalkan, boleh dia panggil dari anak pesantren, suruh gantian. Kasih duit nggak? Ya kasih lah. Itu mah tahu diri aja tuh. Bukannya orang yang di pesantren itu nanti dia minta bayaran, enggak. Karena apa yang kita keluarkan uang itu untuk ngasih ke anak-anak santri itu pada ininya adalah itu kembali lagi kepada si mayit gitu. Jadi jangan sampai pelit kayak gitu, atau cuma dikasih nasi bungkus buat makan doang, setelah itu pulang selesai. Enggak, jangan gitu. Karena si mayit kalau mungkin bisa bersyukur, dia akan sangat-sangat bersyukur karena sudah dibacakan terus, Al-Quran tidak pernah berhenti. Yatlun Al-Quran wa yastaghfiruna lil mayit, membacakan Quran tadarus dan juga memohonkan ampun untuk si jenazah. Dan minta ditetapkan iman karena bahwasanya orang yang meninggal itu nanti akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir. Kama fil hadis ay yas'aluhu malakani munkar wa nakir wallahu a'lam. Nah, besok kita teruskan pertanyaan mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini, kalau tamu yang datang ini orang baik, dia akan baik. Kalau tamunya dapat kolektor, garak dia. Dia tergantung gitu. Kalau tamunya orang baik, orang soleh, malaikat juga tahu kondisi gitu. Dia datang dengan lemah lembut, dengan baik, dengan senyuman, sehingga tidak sedikit pun membuat ketakutan kepada orang yang ditanya gitu. Kalau orang yang jahat, ya datang lagi dengan wajah yang sangat menyeramkan. Makanya selama hidup dunia ini masih sisa, ya perbanyaklah amal baik, amal soleh, tanpa harus banyak dihitung-hitung gitu. Karena nanti itu semua akan kembali lagi pada diri kita sendiri gitu. Kalau kembalinya nanti di dunia mah nggak seberapa gitu ya. Orang baik, kita baik. Nanti orang-orang itu akan baik sama kita di dunia, itu mah nggak seberapa gitu. Tapi di akhirat itu nanti yang lebih kita butuhkan. Karena kita nggak dapat bantuan dari mana-mana lagi. Kalau di dunia kita dalam keadaan susah, yang bantu banyak. Tapi kalau di dalam kubur nanti, nggak ada lagi yang bisa ngebantu kita kecuali dengan amal kebaikan kita. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.